Seorang pemuda di Bekasi menikahi wanita pujaannya dengan mahar sepasang ikan cupang. Video pernikahannya bahkan viral di media sosial. Wahai saudara Rizky Muhammad bin Bapak Bambang Hermawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada anak saya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Indri Nikasari binti Bapak Agus Santoso dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sasaki? Alhamdulillah. Rekaman ijab kabul inilah yang jadi viral dan ramai jadi sorotan. Bukan karena terharu atau merasakan kebahagiaan pengantin pria, warganet justru salah fokus dengan mas kawin yang disebutkan oleh wali nikah, yakni sepasang ikan cupang blue rim. Sang pengantin pria yang ternyata juga kolektor ikan cupang sengaja menjadikan cupang sebagai mas kawin dan bukti cintanya pada sang pujaan hati. Emang karena hobi aja sih. Hobi? Ya hobi dari udah lama hobinya. Mas kawinnya bukan cupang juga, ada emas sama serahannya gitu. Kalau di itu nilainya berapa sih cupangnya? Kisaran 2,5 juta. Ya. Proses nikahnya kapan itu kejadian? Sabtu tanggal 12. Di jauh-jauh hari ya bener. Sudah ya, emang cupang kesayangan. Bagi kebanyakan orang, mahar biasanya berupa perhiasan ataupun uang. Sedangkan mahar berupa ikan cupang, banyak yang menganggap sebagai sesuatu yang tak lazim dan unik. Lalu, apakah mahar berupa makhluk hidup itu dibenarkan secara syariat? Secara umum, tidak ada larangan tentang bentuk mahar. Namun ulama menyebutkan, hendaknya mahar itu berupa sesuatu yang membawa maslahat atau yang bermanfaat. Tujuan utama dari pemberian mahar adalah untuk menunjukkan kesungguhan niat suami menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Para ulama sepakat pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Pemberian mahar ini merupakan salah satu hak di antara hak-hak istri atas suami. Sedangkan bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam. Tetapi, kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar diberikan pengantin pria kepada calon istrinya ketika proses akad nikah. Penyerahan mahar bisa dilakukan tunai pada saat akad ataupun diserahkan kemudian hari atau hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dalam menentukan nilai mahar, para ulama tidak menyebutkan batasan khusus mengenai besarannya. Sebab, dalam sejumlah riwayat, Rasulullah dan para sahabat pun berbeda-beda dalam mengeluarkan mahar. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Nabi memberikan mahar pada istri-istri beliau masing-masing sebesar 12 uqiyah atau mencapai 500 dirham. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Salamah, "Aku pernah bertanya pada Aisyah, berapa mahar Nabi SAW untuk para istrinya?" Aisyah menjawab, mahar beliau untuk istri-istrinya ialah sebanyak 12 uqiyah dan 1 nash. Kemudian Aisyah bertanya, "Tahukah kamu berapa 1 uqiyah itu?" Aku menjawab, "Tidak." Aisyah menjawab, 40 dirham. Aisyah bertanya lagi, "Tahukah kamu berapa 1 nash itu?" Aku menjawab, "Tidak." Aisyah menjawab, 20 dirham. Jadi total semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah kepada para istri beliau. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, "Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah menikahi seorang pun dari istri beliau dengan mahar yang kurang dari 12 uqiyah." Hadis riwayat Tirmizi. Para ulama mencoba menghitung besaran 12 uqiyah atau 500 dirham ini. Dan jika dihitung ke dalam rupiah, nilainya cukup besar, yaitu sekitar 30 hingga 50 juta rupiah. Meski begitu, Rasul tidak memaksa para sahabat yang tidak memiliki banyak harta untuk mengeluarkan mahar yang besar seperti yang beliau lakukan. Dalam sejumlah riwayat, Nabi pernah mempersilahkan sahabat menikah dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, hingga hafalan Al-Quran. Dikisahkan ada seorang pemuda yang minta untuk dinikahkan oleh Nabi. Namun, dia sangat miskin hingga tidak punya apapun sebagai mahar, walau hanya sebuah cincin dari besi. Lalu Rasulullah bertanya padanya, "Apakah kamu menghafal Al-Quran?" Ia menjawab, "Ya, aku hafal surah ini dan surah itu." Maka Rasulullah bersabda,
Aku akan menikahkanmu dengannya dengan mahar berupa surah Al-Quran yang kamu hafal itu. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ketika Rasulullah menikahkan putri kesayangan beliau, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib, beliau hanya meminta Ali memberikan baju besinya sebagai mahar. Karena memang baju besi itulah satu-satunya harta yang paling bernilai bagi Ali. Berdasarkan riwayat-riwayat ini, maka mahar sebenarnya diberikan sesuai kemampuan pihak laki-laki. Jika dia mampu dan memiliki banyak harta, maka berilah mahar yang layak, seperti contoh dari Rasulullah. Namun, jika harta yang dipunya terbatas, maka berikan mahar semampunya. Pihak wanita juga harus mengerti kondisi calon suaminya ketika meminta mahar. Jangan memaksa untuk mendapatkan mahar yang besar, sementara kemampuan calon suaminya terbatas. Sebab, sebaik-baik perempuan adalah dia yang meminta mahar yang mudah dan tidak menyulitkan calon suami. Sedangkan sebaik-baik pria adalah dia yang memberikan mahar terbaik yang dia miliki.